السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي ومؤلف هذا الكتاب أفضل الصلوات على سيد السادات الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin هاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفرج كل كرب يوم عاشوراء ويا مفرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روحي سيدنا حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت واقضي حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام
والإيمان يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف. أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. Saudara-saudara sekalian, muhibbin muhibbat, para pecinta baginda Nabi, pecinta ilmu, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Di hari Muharram kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara yang segar. Diberikan kesempatan bisa salat subuh. Diberikan kesempatan bisa berzikir berjamaah. Diberikan kesempatan hari ini, detik ini kita bisa mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah, mudah-mudahan ini membawa barakah hikmah bagi kita. Kita menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah, menjadi hamba yang semakin baik ila yaumil akhir, hingga detik-detik akhir hayat kita wafat dalam keadaan membawa segudang kebaikan, husnul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di kitab Sunan At-Tirmidzi. Di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi fadli tuhuri. Jadi bab ini menerangkan tentang keutamaan bersesuci. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'n bin Isa al-Qazzaz, haddatsana Malik ibn Anas, wa haddatsana Qutaybah an Malik an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Jadi hadis ini dari jalur Sayyidina Abu Hurairah, dari jalur Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min." Idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'min, apabila seorang hamba muslim dan mukmin, artinya dia Islam dan dia percaya pada Allah, percaya kepada qada dan qadarnya Allah, dan dia orang mukmin,
dan orang muslim, ya, Islam dia. Ya. Kemudian orang yang muslim, mukmin, laki-laki dan perempuan berwudu. Ya. Berwudu, faghasala wajhahu, maka ketika membasuh wajahnya, ya, orang tersebut, ya, ketika kita kula panjenengan awudu membasuh wajah kita masing-masing, kharajat min wajhihi kullu khati'atin, nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i. Ini keutamaannya. Apa? Kharajat min wajhihi, keluar dari wajah kita, karena kita membasuh wajah. Keluar dari wajah kita, kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i. Allah. Seluruh keburukan, seluruh dosa, seluruh kejelekan, ya, hasil pandangan kita. Itu keluar semuanya ma'al ma'i, bersama air yang dibasuhkan ke wajah. Allah, ini keutamaan. Jadi ketika kita wudu, tuh sana mata sering memandang melihat orang yang bukan mahramnya, ya. Alerek-lerek mon bede cewek-cewek bek seksi, selake, sebini alerek-lerek mon bede lalake bek maco. Lah, pada kia. Jadi saya kocak tusa beni perak lalake alerek bebini, reng bini alerek reng lake tusa kia. Udah reng lake genteng, cek genteng ayo. Masuk ke Aten tusa karena anapso ngabes reng lake. Tusa. Ngabes artis misalnya, genteng raya. Pas akar tak nang yatin, montang lake ngak jeri tahun lagi aja tusa. Aro akar tak tusa, membanding-bandingkan seseorang tidak boleh. Pada seorang laki-laki juga iya melihat wanita yang cantik akar tak, aduh ratin masuk ke dalam Athena, nafsu itu dosa. Dosa. Kita memandang laki-laki, seorang laki-laki memandang perempuan yang auratnya terbuka, dosa. Ketika orang laki-laki itu tertarik kepada wanita dan aurat wanita, dosa. Kecuali seorang laki-laki atau seorang perempuan, anika melihat auratnya seseorang, anika tak sengaja, kemudian dia berpaling wajahnya, tidak dosa. Tapi mun elerek pakun, mancelogi pakun, nah itu yang dosa. Tak boleh, dosa. Nah, dosa mata ini banyak. Banyak sekali dosa-dosa mata. Nah, ketika kita membasuh wajah kita, ini kata Nabi, maka keluar dari wajah kita seluruh kejelekan yang dipandang oleh mata. Jadi keluar ikut air yang dibasuhkan kepada wajah. Wah. Makanya ini termasuk ada satu ijazah dari guru saya. Ketika membasuh wajah, otomatis yang masuk bagian wajah apa? Mata. Maka usahakan yaitu jangan merem, medem, tapi terbuka dalam keadaan melek. Nah, perih jaga aja. Karena itu ada cahaya air wudhu yang melekat kepada pori-pori mata kita. Niat taki sesakit pangkelia, sesakit mata, yang sakit misalnya apa, barokah air wudhu diangkat sakitnya melalui tadi air yang dibasuhkan. Ini keutamaannya air wudhu. Jangankan penyakit, ini dosa luntur kok. Nah coba secara logika nih, penyakit, jangankan penyakit, dosa saja luntur. Dosa ini luntur. Yang bisa menghapus dosa itu Allah. Yang bisa menyembuhkan penyakit itu Allah. Beres semuanya. Melalui keutamaan wudhu. Nah coba. Dosa bisa elang kok. Apalagi penyakit. Nah oleh karena itulah niatkan yang punya penyakit mata ketika kita wudhu. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Ya tak pas langsung beres sesuai dengan tahapannya. Sesuai Allah bon. Untuk yang hak prerogatif menyembuhkan itu Allah.
Aw ma'a akhiri qatril ma'i, atau keluar semua kejahatan, keburukan dari mata itu bersama akhir tetesan air yang terakhir. Nah, tetesan air yang terakhir, mata, mari wajah terakhir keluar. Nah, bersama itu. Nah, ini kan luar biasa. Tusa-tusa mata. Yuk teng-teng, dikan arek-lerek manoloh. Arab gatu sakeni, marin lontor lah. Wah, ngabos orang sitindatin cewek. Arab apa mak lerek? Wah, marin na wudu, elang boleh. Aranya menteng-menteng ketusar. Kita lagi aja. Gila, menteng karanya man. Gila. Jadi berbicara keutamaan, bukan untuk menteng. Menteng-menteng susah. Tak oleh, kalau berarti ini ataki. Niat untuk bermaksiat. Wa idza ghassala yadayhi, wa idza, dan apabila ghassala yadayhi, membasuh, ya. Siapa orang muslim dan mukmin tadi, yadayhi, kepada kedua tangannya, ya. Tidak membasuh tangan, nah, kelihatan wajah ketika membasuh tangan. Nah, ini kan. Kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i. Wah, maka akan keluar dari kedua tangan itu semua, seluruh kejahatan, seluruh kecubaan, seluruh apa? Kejelekan-kejelekan yang dilakukan bersama air tadi. Allah, ini akan dahsyat. Tanang, kadang bermaksiat, kadang ala kau dosa tanang nikah. Ya Allah, nikah semuanya akan diampuni oleh Allah. Dihilangkan dosanya melalui air wudhu tadi. Au ma'a akhir qatril ma', sama, atau mengalir ketika keluar kejahatan ketika bersama tetesan air terakhir pada pembasuhan, yaitu apa namanya, tangan. Sehingga apa? Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Sehingga orang itu keluar dari tempat wudu bersih dari dosa. Allah. Ini namanya keutamaan wudu. Berarti ada rahasia di balik wudu. Nah, ada hadis. Ini hadisnya sahih. Qala Abu Isa, berkata siapa Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahihun. Wah, jadi hadis ini adalah hadis hasan sahih derajatnya nih. Nah, berarti ketika kita membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh telinga, membasuh apa sebagian kepala kita, sebagian kepala, membasuh kaki, itu semua menjadi perantara dosa-dosa yang ada di organ-organ tubuh kita dihilangkan oleh Allah, dilunturkan oleh Allah, sejalan dan seiring dengan apa? Dengan tetesan air wudu. Lah makanya cek sen-pusen wudu. Walaupun dawam wudu, kalau orang sering memperbarui wudu, bagus nih. Wakulu ceng tak kentok, tak betal wudu, ya tidak apa-apa, memperbaharui wudu. Kini karena ada kenceren keutamaan wudu. Oleh karena itulah ini penting untuk kita ketahui, untuk kita lakukan, karena ini adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Kun wudu saja bisa menghapus dosa. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ini dosa-dosa kecil, dosa zina, mereka tak bisa berak ekosot dan wudu. Oleh karena itulah ini dosa-dosa kecil, ya, dosa kecil. Dosa besar tidak bisa hilang hanya dengan wudu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah wa Hannad wa Mahmud bin Wailana. قالوا حدثنا وكيع
عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Jadi hadis ini dari jalur Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki menantun Kanjeng Nabi, ponakan Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali. Suaminya siapa? Sayyidatina Fatimah al-Batulah. Jadi kalau ada baca hadis harus lengkap. Nah, tapi tidak saya maknai semua, cuman hal yang penting kalau haddatsana Qutaibah, ketika ada kata haddatsana berarti menceritakan kepada saya siapa Qutaibah. Nah ini jalurnya, kemudian jalur yang paling tinggi dekat dengan Rasulullah siapa? Ya Sayyidina Ali. Jadi hadis ini ada yang menceritakan dan ini tidak sembarang menceritakan. Dilihat kriteria hadis, jujur tidak orangnya. Makanya orangnya pernah celah tidak jujur tak masuk ke kategori hadis kini. Tak percaya tan menyampaikan. Misalnya yang tahu saya siapa? Nah, yang tahu kehidupan saya siapa? Istri saya. Makanya saya banyak meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Nah, istri saya kemudian bini kula pas acareta ke anak kula. Otabe kata taretanna acareta kata tetangkena acareta kanika. Tapi dilihat bener jujur enggak ya orang-orang seacareta. Lah, makanya ini yang menyebabkan adanya klasifikasi hadis. Ada hadis maudhu, kalau maudhu itu palsu. Ya. Yang meriwayatkan tak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada jalurnya. Hadis maudhu di atasnya apa lagi? Hadis dhaif, lemah kenika. Lah, ada nikah macam-macam. Nikah panjang kalau berbicara mustalahul hadis. Nah, makanya saya singkat langsung pada tertingginya. Berarti ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, pantas saja kalau Sayyidina Ali mendapatkan apa? Hadis dari Rasulullah. Apa? Cuma dari Rasulullah. Manto. Masa manto jauh? Pas sahabat pas boleh. Nah, ini kesemak. Okay. Qala, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Miftahus salati tuhuru. Miftahus salati at-tuhuru. Kuncinya salat itu at-tuhuru, bersusuci. Wah. Tetipak napa ada kuncinya. Jadi kunci sahnya dan tidaknya salat itu adalah at-tuhur, bersusuci. Suci dari apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nikah. Jadi kunci nikah. Kalau kuncinya itu tidak kita pakai, maka tak terbuka pintu itu. Makanya kunci nikah tak boleh salah. Kuncinya mobil dibuat membuka kunci lemari, tak bisa. Kunci lemari dipakai buat untuk menghidupkan motor, tak bisa. Sama-sama bahan dengan bahan bakar yang sama, misalnya kendaraan yang sama, tapi beda jenisnya, tak terbuka. Motor Vario dengan motor Yamaha misalnya atau motor apa itu tidak bisa sama, ya. Satu motor berbeda kunci. Nah, ini kuncinya salat adalah bersusuci. Nah, ini penting. Wa tahrimuha at-takbiru. Nah, dan haramnya, haram berarti dilarangnya. Haramnya sesuatu di dalam salat selain bacaan salat, mana batasannya? At-takbiru pada takbiratul ihram. Nah, ketika sudah dimulai Allahu Akbar, haram melakukan sesuatu selain bacaan salat. Tak boleh. Abenta tak boleh. Meremah dekian tak boleh. Tak boleh. Udah nakkan, cengar, paling apa aja, tak boleh.
haram, dilarang. Maksudnya haram nih kan dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu selain bacaan dan gerakan sholat. Tak boleh. Nah, dilarang. Ketika pada saat takbiratul ihram berlaku sudah larangan sudah. Allahu Akbar. Berlaku sudah larangan itu. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh bergerak melebihi 3 kali gerakan. Nah, manakah kur-kur? Tak boleh. Nah, tak sah. Kur-kur tak boleh. Nah, kalau mau ada nampaknya mana ada sesuatu yang gatal, ketel, geru, cukup 1 kali gerakan. Lah, aneka. Coba pas kur-kur, nah boleh kursong, aneka. Oh, apa dari ngafajang, roy, ki, bani, bemangkan namun apa aja, ngapa tepak gelu, ki, awudu pas sepak mandi, apa aja ngake telan. Wow, orang mak benda apa aja ngake telan. Malaikat emo, ada di masih tulisan, kur-kur apa pejengar, saya tulis. Nah, makanya kita penting untuk mengaji. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, larangan berlakulah larangan. Wa tahliluha at-taslim, dan kehalalan diperbolehkan melakukan sesuatu di luar salat pada saat apa? At-taslim, selesai salam. Lah, tidak mari salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa entah oleh. Pas engak, ya oleh. Keng tak patah khosok je. Pas oleh. Kok engak huru dalam solat. Berapa pun laku nah. Nah oleh. Lah mari apa jeng lah. Keng tak patah sempurna je. Berarti pikir dalam solat. Tak patah khosok je aja. Pada ketika Kanjeng Nabi pertama ngetes salat khusuknya Sayyidina Ali. Ali, ketika engkau nanti salat khusuk, aku akan kasih hadiah serban yang aku pakai. Oh siap ya Rasulullah. Ampun, pojong Allahu Akbar. Mari, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena pertama ketika takbir tak ganggu Rasulullah. Karena tidak boleh. Ya, mengganggu orang salat, tidak boleh. Berbicara dengan orang salat, tidak boleh. Ketika sudah salam, boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Berapa? Dima. Apa? Tidak kasih dima. Boh, sehijau. Nah, berarti mana pejang tak patih khosok je. Kelak di dalam pejangnya surban sehijau. Nah, ini ngetes. Yang mana kekhusuan di dalam salat. Sah salatnya. Tetap sah. Cuman tingkat khusuknya kurang. Nah, berarti boleh. Jadi sesuatu yang di luar solat boleh dilakukan ketika sudah selesai salam. Berarti mare apa? Pejeng. Oleh. Jangankan berbicara. Neku HP oleh. Neku HP boleh. Akemi oleh. Kora kami jedeng. Mana kami masjid. Tete je dah. Namanya relaseng. Maksud kami kan. Makanya pas ada orang mempersoalkan. Berzikir ini, itu bid'ah, itu bid'ah. Wah, jangankan berzikir, mari apa jangan kami oleh kok. Kor akemi nenge jedeng. Oleh bon, apalagi berzikir fokus salawat istighfar. Ustaulia. Orang apa entah ngakan, mari apa jangan baru ngakan oleh. Oleh. Mari assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beda kopi setelah. Oleh, ciklah mari. Yo masa mari kena kata zikir apa kopi. Nah, apalagi berzikir. Minum kopi boleh oleh kok. Apalagi berzikir. Lah ni nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Lah ni ketika salaman ada yang bermasalahkan apa? Ada dalilnya berbeda. Ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ketika dua orang muslim, sesama muslim, muslimat, sesama muslimat bertemu dalam satu tempat, kemudian berjabat tangan dengan hati yang tulus, minta maaf, saling memaafkan, sebelum dia meninggalkan tempat itu, Allah mengampuni dosanya. Boleh mari apa? Mari apa jeng. Oleh mari apa jeng. Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena salaman kan? Oleh. Ini ada yang mempersoalkan bid'ah aja. Maka kapi bid'ah oleh. Oleh sih penting lah mari apa jeng.
Kecuali kita mari bejeng ruku pas asalaman. Tak boleh aja. Kita mari ruku saat tahiyat salaman gak ada. At-tahiyatul mubarak salaman kan. Tak boleh aja. Lah nikah. Ini penting nikah. Nikah hadis nikah dari Kanjeng Nabi. Nikah penting. Makanya sesuatu yang diharamkan ketidakbolehan melakukan sesuatu di dalam sholat pada saat apa batasannya? Takbiratul ihram. Berlaku larangan kan nikah. Sehingga larangan cak salaman, cak nikah tak boleh lah, tak boleh. Ketika sudah selesai salam boleh semuanya. Halal boleh. Berarti ini yang membedakan batasan dilarang dan dihalalkan di dalam salat. Nah, nikah oleh karena itulah ini hadisnya sahih ya. Sahih hadisnya sahih nikah yang napanya mana terkait dengan kunci dari yaitu salat. Kuncinya salat bersuci dan batasan-batasan dilarang dan dibolehkannya dalam salat itu takbir dan salam. Nah, terakhir besok kita lanjutkan lagi nih. Saya baca satu lagi ini karena satu rangkaian ya. Hadis yang ketiga ini, besok kita keempat. Nah, ini ada hadis lagi. Qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad haddatsana Sulaiman ibn Qaumin an Abi Yahya Al-Qattad an Mujahidin an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala. Berarti ini dari jalur siapa? Jabir bin Abdullah. Kelak dari jalur siapa di atas? Sayyidina Ali. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati al-wudu. Nah. Kelak ini kan diperinci nih, maksudnya diperinci. Kelak nama? Miftahus salah at-tuhur, bersuci. Ini miftahus salah, kuncinya salat al-wudu, berarti wudu. Saya kocak sesuci kan ini wudu. Lah ini diperjelas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli bersesuci, menjadi orang-orang yang ahli bertaubat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته